I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that day. Bitches on my line, and you know they come strapped. No stop, what it not, 45, scope it catch like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marista Melani, NIM 2005-10-285. Di sini saya akan menjelaskan tentang metopen yang saya buat, yaitu mata kuliah metode penelitian hukum dengan judul yaitu tinjauan yuridis terhadap permohonan pembatalan perkawinan dari istri pertama berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Yang dibimbing oleh Bapak Dr. Yusrizal SHMH. Baik, untuk permulaan akan saya lanjutkan yaitu mengenai latar belakang, yaitu perkawinan adalah suatu perbuatan hukum yang menetapkan hak dan kewajiban kedua belah pihak atau suami dan istri. Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah persatuan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal. Perkawinan yang dimaksudkan untuk membentuk dasar ketuhanan yang satu-satunya adalah perkawinan menurut hukum Islam. Dengan kata lain, perjanjian yang sangat kuat atau mitzaqan gharizan untuk mematuhi perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah. Baik, selanjutnya adalah rumusan masalah. Di sini saya mengambil 2 rumusan masalah. Yang pertama yaitu apakah pemohon dapat meminta pembatalan perkawinan karena paksaan atau intimidasi berdasarkan putusan pengadilan. Yang kedua yaitu apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengadili perkara di pengadilan agama. Adapun tujuan dari penelitian yang saya buat yaitu penulisan ini bertujuan untuk memahami dan mengerti tentang bagaimana suatu mekanisme pembatalan perkawinan yang dapat dipergunakan untuk menyelesaikan suatu perkara proses perceraian di Indonesia. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui apa pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana implikasi yuridis putusan terhadap para pihak yang bersangkutan. Kemudian adalah manfaat penelitian. Di sini saya mengambil 2 manfaat, yaitu yang pertama manfaat teoritis dan kedua manfaat praktis. Adapun manfaat teoritis yaitu berisikan tentang yang pertama memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum khususnya di bidang hukum perdata terkait dengan perkara permohonan pembatalan perkawinan. Dan yang kedua memperkaya referensi dan literatur dalam dunia kepustakaan. Pun manfaat praktis yang pertama yaitu memberikan jawaban atas masalah yang diteliti yang kemudian dapat mengembangkan pola pikir, penalaran, dan pengetahuan saya dalam menyusun suatu penulisan hukum. Dan yang kedua, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang berguna bagi masyarakat pada umumnya dan para pembaca. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Yang pertama, metode pendekatan masalah. Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum, guna menjawab isu hukum yang sedang dihadapi. Dalam rangka mencapai tujuan penelitian, saya menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji suatu permasalahan dari analisis hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang, serta bahasa hukum yang digunakan. Selanjutnya yaitu sumber bahan hukum. Dalam metode ini menggunakan bahan hukum primer dan hukum sekunder. Yang pertama bahan hukum primer, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua kompilasi hukum Islam. Ketiga, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dan yang keempat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dan bahan hukum sekunder itu yang pertama, buku yang relevan dengan masalah penelitian, dan yang kedua, artikel terkait dengan penelitian. Prosedur dan analisa bahan hukum. Pengambilan bahan hukum dijalankan melalui 2 cara, yakni studi kepustakaan serta studi kasus sebagai bahan hukum primer serta sekunder. Yang selanjutnya bahan hukum tersebut akan digunakan berdasarkan pokok masalah dan diidentifikasi untuk melanjutkan adalah
melanjutkannya adalah melakukan sistemisasi keseluruhan bahan hukum yang menyangkut peraturan dalam hukum perkawinan berkaitan dengan pembatalan perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Proses pengolahan serta analisis juga diberlakukan terhadap konsep, teori-teori doktrin, serta bahan rujukan yang lainnya. Kemudian dihasilkannya penyelesaian masalah yang sesuai dan tepat. Dan yang terakhir yaitu teknik pengumpulan data. Prosedur dalam pengumpulan serta pengolahan bahan hukum yang dilakukan yaitu menjalankan studi kepustakaan melalui pembangunan argumen yang didasarkan pada bahan bacaan buku-buku literatur terkait isu hukum yang diangkat dalam penelitian. Baik, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 45 scope cash like whoa. How you fucking with these hoes?